biasa. Diajar. Keciri. Mas berapa? Tiga sosis. Banyak lumayan. Tuhan Yang Maha Esa. Hasilnya. Nah, tuh gitu pisan bari lagi. Ibu numpuk. Dulu aja. Ibu numpuk. Orang kecil. Lain. Agamanya masing-masing. Udah ditulis ya, udah ditulis belum?
pelajaran pendidikan sosial itu dengan pasal. Jadi negara berdasarkan ketuhanan zaman Esa. pasal 29 ayat 1. Kemudian pasal 29 ayatnya negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kalau dijelaskan lebih detail terpanjang memang ya. Jadi kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, ideologi itu berasal dari bahasa Yunani. Kemudian terdiri dari kata apa saja? Ideis atau idea juga adalah tadi gagasan, kemudian konsep. Idein apa? Melihat, memandang. Dan logosnya adalah sama tentang ilmu pengetahuan. Di sini memang ada beberapa ideologi Pancasila, pengertian dan ciri-ciri ideologi Pancasila. Yang pertama menjunjung tinggi keberagaman. Menjunjung tinggi keberagaman. Kita melihat bangsa yang banyak yang majemuk dengan keberagaman dari setiap wilayah itu berbeda-beda, tetapi dalam keberagaman itu dibingkai dalam suatu bineka tunggal ika. Artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetap satu jua. Walaupun misalkan berbeda agama, berbeda apa? Suku, ras, budaya, adat, istiadat. Kemudian gender seks, jenis kelamin, tetapi kita dibingkai dalam satu bineka tunggal ika. keberagaman. Melihat masyarakat yang banyak yang menduduki peringkat 5 besar di dunia, Indonesia saja banyak penduduknya. Walaupun sekarang pemerintah sudah merencanakan bahwa tidak lagi seperti zaman nenek moyang dulu banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau dalam pemeliharaan di waktu kecilnya mah susah gitu. Tapi udah besarnya mah bisa yang timbang balik ke orang tuanya. Jadi yang punya anak satu mah tidak kayak pilihan langsung namanya. Kami banyak anak mah ibu juga 5 bersaudara teh. Jadi orang tua teh banyak yang memperhatikan. Jadi yang memberi teh tidak ada dari sini berarti dari anak sini. Jadi bergilir. Tapi yang ibu rasakan punya anak satu teh, nah, kita mah memang sudah ada yang ngatur ya. Pengen punya anak mah banyak seperti nenek moyang kita teh banyak anak banyak rezeki. Nenek ibu juga anaknya teh hampir 12. Tapi dalam melahirkannya teh lancar, tidak ada seperti sekarangnya anak satu juga sudah disesar. Anak satu, anak dua, anak tiga udah disesar terus-terusan tidak boleh lagi punya. Tapi emang anak itu membawa rezekinya, membawa rezeki ke orang tuanya, gitu ya, membawa rezeki dalam kehidupannya. Ada anak nenek moyang teh beranggapan banyak anak banyak rezeki itu. Jadi waktu mudanya susah disimpan dengan kejengkelan anak, tetapi setelah dewasa mah banyak ya orang sudah masuk ke menafkahi mereka. Jadi hidupnya bisa disenangkan oleh anak-anak. Tapi manusia hanya berencana, tapi Allah ya berkehendak. Ibu juga cuma satu bari satu laki-laki. Tapi yang namanya yang ya. Dan tidak tahu karena anak banyak pokoknya tidak ada yang memang ada yang menjamin, ada yang anak beberapa juga yang penting mah anu yang harus disyukuri ya.
kalian juga mungkin berapa bersaudara dengan karakter yang berbeda walaupun satu kandungnya sama ibu juga anu pauna, anu bagerna, aya anu menjadi mengayomi keluarga berbeda. Nah kalian juga sama. Kalau orang Sunda mah cenah sadakuran abi teh aya nu lengkung sadaya pasti aya nu baik jadi bahasa Sunda. Jadi pelajaran guru mencakup ke semua pelajaran. Jadi kalian teh di sekolah teh jangan sampai pelajaran pendidikan Pancasila itu dihilangkan. Buat apa nanti kalau kalian punya ilmu tinggi tapi tidak beradab atau tidak beretika. Kalian juga kalau melihat misalkan ada teman apa namanya kesannya kita sering memberikan tapi secara candaan gurauan tapi karena ya. Jadi memang masalah etika teh terlahir dari keluarga kalian masing-masing diajarkannya oleh orang tua kalian. Ada yang menjunjung tinggi, ada etika, ada yang tidak. Yang tidak kelihatan nanti kalau sudah berinteraksi di sekolah, bisa akan berbukitunya. Tapi kita saling mengingatkan nanti namanya. Kan tugas kita mah dengan sesama manusia itu saling berwasiat dalam hal kebaikan. Ya. Jadi jangan dibiarkan, ya. Jadi memang kita teh ini adalah majelis ilmu. Jadi saling mengingatkan, saling berwasiat dalam hal kebaikan. Ya. Mudah-mudahan tempat ini teh kan selalu selalu dirahmati oleh para malaikat gitu. Maka di tempat kita sok horeang wae hoyong gerak uwi, nya gondo. Kami guru ngajelaskan kudu eta. Misalkan tidak menyenangkan dengan itu mah ada saja kan menurut anaknya tidak sama ya. Jadi tadi yang dipresentasikan di depan itu ideologi Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Tetapi itu ciri-cirinya tadi melihat masyarakatnya yang beragam. Kemudian yang kedua apa saja? Kedua, menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Pak kalian dalam kehidupan peminta ayat sisi empati misalkan di sekolah teknik dicontohkan bahwa bekal harus melihat orang yang tidak kan ada saja yang kekurangan gitu ya, tidak semua teh ada gitu. Kita harus berbagi, harus punya rasa empati terhadap orang lain. Begitu juga dalam kehidupan apalagi di keluarganya, di dalam keluarga kemudian masyarakat. Jadi harus peduli terhadap orang lain. Kan kadang-kadang anaknya ada yang are-are, betulnya kami dengan misalkan kita berlebih juga hanya apa? Hanya orang senang menghabibi takwa hukum gitu. Jadi harus punya rasa sisi kemanusiaan. Jadi bangsa Indonesia bisa dikatakan negara dari dulu kan negara kita kan negara baru maju Indonesia masih negara berkembang karena apa? Karena banyak yang dikembangkan gitu. Jadi memang kuasa Allah ya. Yang Allah akan jaga apanya sana? Masjid yang tempat beribadah umat Islam yang akan tidak rusak ya. Itu adalah yang memang dengan kehendak Allah. Jadi melihat harus ditingkatkan di sisi kemanusiaan kemampuan kalian. Jadi tidak terlalu saja buku saja. Kalian dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Demokratis apa? Identik dengan demokrasi.
dan yang terpilih dibatasi hanya berapa periode sekarang? 2 periode ya. Dulu mah zaman kriteria atau syarat-syaratnya menjadi baik anggota legislatif, kemudian presiden dan wakil kecaletot atau kecaletot presiden kita sampai mengupas bawang itu gajinya 700.000 itu per kilo. Memang tidak pakai tagnya, tapi kalau tidak pakai tag jadi ngomongnya kemana? Tidak terarah. Atau itu sebenarnya aja kan naon teh ngajelaskeun diri ka mana kalau. Jadi presiden kita juga menjadi candaan masyarakat Indonesia, ya. Kemarin dengan HUT RI ke berapa? 81. Di kecamatan kita tidak diperbolehkan untuk adanya arak-arakan karena kecamatan kita kan tercoreng dengan ada kerusuhan ya, terutama untuk pembunuhan, ya. Waktu arak-arakan kemarin ada yang ditusuk katanya ya di bawah lapang, jadi orang-orangnya itu marabok teh, narkoba. Kemudian waktu menjelang 1 tahun ke belakang Idul Fitri lagi bagi takjil, ada yang ditusuk yang mana? Orang Batura, ya. Tapi orang Batura teh istrinya lagi hamil, ibu datang di rumah. Kemudian bagi-bagi itu pengaruh miras. Sampai sekarang masih di penjara. Anaknya sudah agak besar. Ada 2 tahun. Ada waktu itu pas suaminya di penjara, istrinya melahirkan. Jadi di situ mungkin dicari satu orang berbuat terbawa semuanya. Nila setitik, usap susu sebelah. Jadi orang lain berbuat jadi kena semuanya. Tapi kecamatan Banyaran mah kemarin selama jadinya arak-arakan, dan guru-guru setelah upacara ada yang kesana dan arak-arakan. Mungkin karena apa itunya? Untuk bangsa Indonesia merupakan ciri khas karena untuk memeriahkan hari kemerdekaan, hari kemenangannya. Kalau kita tidak segera dimerdekakan oleh tokoh kita akan terus mungkin terjajah. Yang namanya dijajah tapi dikuasai, baik kekayaan alam yang di laut, di darat. Tapi dengan adanya kita merdeka juga kita masih belum merdeka. Kemarin kata presiden kita sebagai negara yang penghasil emas terbesar dunia, tetapi emasnya diilegalkan, dikirimkan ke negara-negara lain untuk dijual, berarti pemimpinnya tidak aman. Kemudian harga apa cina yang ditentukan oleh kita yang memproduksi, tapi ditentukan harga. Kita kan sebagai pelajar enak, jadi bisa terbantu, tapi rakyat yang di bawah mah untuk membeli harga daging ayamnya kan lumayan mahalnya. Lumayan mahal sampai 42 dari ayamnya, tapi yang kalau tidak beroperasi MPG mah hanya 32. Ini imbasnya akan terasa gitu ya ke masyarakat. Nanti ibu ingin satu kelompok kayaknya nanti disiapkannya, yang kalau tidak tercapai itunya 2 kelompok. Disiapkan diberikan 2 kelompok ya, dan nanti sudah dibagikan itunya materinya, kemudian disiapkan untuk rangkuman atau inti dari materi yang dipaparkan oleh kelompoknya masing-masing. Kemudian yang bisa itu terserah kalian mau ditulis, maka kalau tidak bentuk soft file-nya disimpan. Untuk
bahan apa tadi? Evaluasi di PTS ya, penilaian tengah semester. Ya, kalau merasa penting boleh ditulis. Kalau ibu pengen disimpan aja di dalam bentuk soft file atau disimpan jadinya tidak menghapus ya maka asal saja materi yang sudah dibahas sudah tersampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Pelajaran siapa sih? Oh iya di nomor 4 di apa waktunya KTKD.
Sana rambut. Kaca bisa. Lumayan sih di Nggak begitu aneh. Gimana? Aku. Apa gitu? Berarti ada kata feel, ada kata think. Apa itu feel? I feel worried, I feel happy. Berarti Perasaan. What do you feel? What do you do? Happy. Bahagia? Sleep. Bahagia berarti aku happy. Selain bahagia? Sleep. Sleeping. Keep on spinning. Continue. Jadi feel itu adalah sesuatu yang dirasa kayak love, itu adalah feel ya. Kayak kita lagi scary, kita lagi worry, itu adalah feel. Satu lagi ada think. Apa itu think? Ada yang dirasa, ada yang dipikirkan. What do you think? What do you think? Ada yang dipikirkan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh fokus dong. Kalau itu dipikirkannya adalah ingin cepat pulang, kayaknya enak, cepat keluar gitu ya. Itu yang ada di pikiran. Kalau kalian kayaknya senang di sekolah gitu ya. Senang banget. Nah, apa yang dipikirkan yang dirasa? Juga nanti balik deh. Ibu aku sedih.